Podcast and Counseling MTSN 1 Kota Gorontalo. Ketemu lagi dengan saya Kalila dalam kesempatan kali ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita bakal membahas mengenai remaja. Seperti yang kalian tahu, remaja kan dalam proses pendewasaan, pencarian jati diri, dan pembentukan karakter mereka tersebut, mereka sendiri-sendiri gitu. Nah, di remaja juga kan pasti bakal nyoba-nyoba hal baru gitu, iseng-iseng gitulah. Dari iseng-iseng itu bakal terjerumus ke hal-hal negatif. Kayak nabza yang biasa kita kenal dengan narkoba. Ada juga free sex dan bahkan ada pernikahan dini yang sempat viral dan menghebohkan remaja pada provinsi kita sendiri, yaitu Provinsi Kota Gorontalo. Nah, buat solusi dari permasalahan remaja ini, kita bakal bahas tentang PIKR juga. Nah, PIKR itu apa sih? PIKR itu setahu saya adalah Pusat Informasi Konseling dan Remaja. Dan kita punya teman-teman PIKR nih di sini. Di tepat di samping saya ada Nifa. Hai sahabat ponsel. Hai Nifa. Ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini Nifa? Akhir-akhir ini sibuk sekolah sih, sekolah daring gitu. Tapi scroll TikTok juga termasuk ya. Bisa jadi. Di samping Nifa ada Kanabila Adawiyah. Hai. Nah, Kanabila ini sebagai mantan ketua PIKR yang baru saja melepas jabatannya. Dan Nifa tadi adalah sebagai ketua PIKR yang sekarang sedang menjabat. Iya. Nah, buat teman-teman ponsel di rumah, pasti kan ada yang belum tahu soal PIKR itu apa, atau ada yang pernah dengar soal PIKR, tapi gak tahu sebenarnya PIKR itu apa, jadi sebatas tahu aja gitu loh. Nah, sekarang buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dan penasarannya sahabat ponsel di rumah, kita bakal tanya langsung ke teman-teman PIKR kita. Apa sih PIKR itu? Kenapa PIKR itu harus ada gitu loh? PIKR itu artinya Pusat Informasi dan Konseling Remaja, yang merupakan suatu wadah untuk remaja. PIKR itu dibuat dari remaja dan untuk juga remaja. PIKR diadakan di madrasah ini karena adanya untuk jembatan ke BK. Jadi kayak ada siswa yang mau cerita ke BK tapi takut, itu bisa melalui PIKR gitu. Kalau misal BK aja udah ada, kenapa harus ada PIKR? Kan BK juga bisa bermanfaat buat siswa, buat konsultasi. Kenapa harus ada PIKR lagi? PIKR itu ada karena sebagai yang kita tahu kan, siswa-siswa masih ada yang takut cerita-cerita ke guru, ada yang masih nganggap BK itu sebagai guru killer gitu. Jadi PIKR diadakan biar siswa-siswa di madrasah bisa jadi lebih terbuka lagi gitu. Oh, berarti biar nggak malu-malu gitu ya buat iya. konsultasi. Iya. Cerita bareng sesama teman gitu, cerita sesama teman. Oh, jadi kalau misal sama kakak-kakak PIKR ini, kalian bisa lebih rileks gitu buat ceritanya kan, daripada ke guru-guru mungkin sedikit malu atau gimana. Jadi kalau ke mereka kalian enjoy aja gitu. Kalau misal PIKR buat konseling remaja, berarti ada program-programnya juga dong. Ada. Buat Kanabila nih, khusus Kanabila, program yang sebelum pandemi ini program apa aja sih di PIKR itu? Kalau untuk PIKR sendiri, program kerja sebelum pandemi itu salah satunya ada sosialisasi. Jadi biasanya untuk organisasi PIKR itu sendiri, setiap 3 bulan atau per bulan sekalipun, itu diadakan sosialisasi di masing-masing kelas untuk seluruh siswa MTSN negeri. Biar itu gunanya juga untuk menambah kesadaran para siswa-siswa bisa lebih terbuka dengan permasalahan-permasalahan remaja gitu. Jadi itu sih salah satu program kerja PIKR di organisasi ini. Sosialisasi ya? Iya, sosialisasi. Ngesosialisasin itu siapa gitu? Ada jadwalnya, ada perorangannya? Oh, biasanya ada. Kebetulan di PIKR itu sendiri ada yang namanya pendidik sebaya atau ketua bidang. Nah, ketua bidang itu dia mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber, salah satunya Google atau dari duta-duta genre. Itu mengumpulkan informasi, kemudian informasi itu dirangkum dan disosialisasikan kembali sama siswa-siswa MTS Negeri Kota. Oh, berarti ada konselor ya?
Iya, konselor ada. sebaya dan pendidik sebaya buat Iya. sosialisasi. Jadi rutin ya Iya. buat sosialisasi di kelas-kelas. Itu salah satu program sebelum pandemi. Sekarang kan udah pandemi nih, berarti mungkin udah beda programnya juga, udah beda ketua kan. Iya. Nah, program saat pandemi ini apa aja sih? Ada program apa atau yang lagi dijalanin, lagi direncanain? Nah, di masa saya kan itu pandemi gitu. Jadi kegiatannya terbatas. Saya ada rencana buat program kerja seperti berbagi cerita, dan cara kerjanya itu seperti nanti ada salah satu pengurus PKR yang akan ditempatkan di kelas-kelas, dan siswa-siswa di kelas itu kalau mau ada yang berbagi cerita kayak dia lagi galau, lagi happy aja gitu, atau lagi butuh saran, nah bisa aja gitu sharing ke pengurus PKR yang ada di kelasnya gitu. Nanti biar pengurus PKR bisa dapat membantu bagaimana caranya buat happy lagi gitu. Oh, dan program itu dijalanin setelah pandemi ini ya. Jadi rencananya baru rencana gitu yang program tadi yang disebutkan. Iya, baru rencana, nantinya akan dilaksanakan secara pandemi. Nah, kalau untuk program kerja di masa pandemi saat ini kan kita work from home ya. Jadi 24/7 itu anak-anak biasanya di handphone. Nah, kebetulan kami ada akun Instagram untuk PIKR. Di situ meng-share atau mensosialisasikan berbagai informasi-informasi. Jadi, program kerja yang sebelum pandemi itu bisa dikatakan tetap jalan tetapi dalam sosial media. Jadi begitu. Oh, berarti program sebelum pandemi juga masih berjalan ya, cuman lewat sosial media aja. Iya, lewat sosial online. media. Gitu. Nah, berarti kalau udah ada program, pasti ada tujuan dong. Tujuan dari program-program kalian itu apa sih? Yang pengen diubah dari remaja melalui program-program kalian itu apa? Salah satunya yaitu untuk menyadarkan, untuk memberi kesadaran sama remaja-remaja, khususnya siswa MTSN sendiri ya. Jadi kalau misalnya untuk menambah pengetahuan bahkan tentang masalah-masalah remaja, jadi masalah-masalah remaja seperti itu untuk menambah kesadaran. Jadi kayak buat remaja lebih baik gitu lah ya. Ya, lebih tahu lah tentang kedepan, maksudnya tentang permasalahan remaja dan lain sebagainya. Oh, jadi ternyata tujuannya juga buat agar remaja tuh lebih tahu gitu, lebih mengenal dirinya kayak gimana, terus lebih berpikiran yang lebih jauh lagi, mempersiapkan masa depannya mungkin juga termasuk ya. Iya. Oke, dan mungkin program-program itu yang Nifa tadi jelasin, itu sampai mana sih kesiapannya? Udah 100% atau masih ada yang kurang atau gimana? Kesiapannya sih masih sekitar 50% lah ya, karena kita juga masih terbatas kan mencari pengurus PIKR yang dapat diajak buat kerjasama gitu. Nah, buat khusus keduanya nih, mantan ketua sama ketua yang sekarang, kan kalau misal lagi perkumpulan, lagi bahas sesuatu gitu loh, lagi mendiskusikan sesuatu, ada nggak sih, pasti ada lah ya kayak perbedaan pendapat gitu. Cara kalian mengatasi perbedaan pendapat itu gimana? Kan masing-masing pasti menyuarakan opininya. Dan kalau misalnya ada perbedaan pendapat gitu, gimana sih ngatasinnya? Perbedaan pendapat memang sering terjadi kan ya. Nah, salah satu yang saya lakukan itu biasanya voting atau konsultasi sama pembina PIKR langsung, mana sekiranya pendapat yang lebih disetujui gitu. Kalau sama ya. Dan kan konsultasi nih sama pembina. Ya. Terus kalau misal ada satu anggota atau pengurus gitu yang bisa dibilang susah lah dikasih tahu atau ngeyel, pokoknya harus pakai pendapat aku gitu, nggak mau tahu, itu gimana? Nah, itu bakal dirundingin baik-baik lagi, maksudnya dikasih keterangan kalau pendapatnya itu nggak bisa kita laksanain, kurang pas sama keadaan yang sekarang gitu. Nah, iya. Berarti perbedaan pendapat bisa diatasi ya. Iya. Semoga. Jadi ada jadi perbedaan pendapatnya itu bisa solusinya voting, terus konsultasi sama pembina,
Nah, kalau udah ada program, udah ada tujuan, prestasi yang didapat dari PIKR apa aja prestasinya? Salah satunya waktu itu ada Jambore. Itu kebetulan dari forum genrenya sendiri itu kan setiap tahun biasanya mengadakan Jambore. Nah, kebetulan untuk tahun pertama Jambore PIKR itu tahun kemarin, tahun 2019, dan itu angkatannya saya yang pertama mengikuti. Di situ ada berbagai macam lomba, kayak contohnya lomba MC dan penyuluhan, ada lomba, pokoknya banyak sekali lomba yang pastinya sangat bermanfaat, yang tentunya juga kayak menambah kreativitas dari kita sendiri begitu. Dan kebetulan organisasi PIKR itu menang sebagai juara 1 MC dan penyuluhan di Jambore PIKR tersebut. Aplaus dong. Hebat ya. Ya. Nah, kalau yang ini ada lomba genre ceria. Biasanya dari kakak-kakak PIKRman atau yang sudah bertingkat di SMA itu mengadakan lomba genre ceria. Dan kebetulan kami sebagai PIKR itu memenangkan juara 2 di lomba tersebut. Itu banyak sekali lomba, salah satunya lomba puisi, lomba musikalisasi puisi dan lain sebagainya. Kebetulan kami mendapatkan juara 2. Seperti itu. Wah, hebat banget ya ternyata. Mungkin ini yang ditayangkan adalah dokumentasi lomba-lomba yang diikuti ya. Kami juga kebetulan waktu itu pernah mengikuti pawai memperingati Hari Anti Narkoba Sedunia. Dan itu dari sekian banyaknya PIKR, kami terpilih menjadi salah satu perwakilan untuk organisasi PIKR di pawai Hari Anti Narkoba Sedunia. Banyak ya, Iya, ikutin banyak. kegiatannya dan Iya. kebanyakan kegiatan yang diikutin tuh menang-menang ya. Hebat dong, berarti bagus sih. Berarti emang selain ada program mereka juga berprestasi gitu. Dan kalau misal di lomba-lomba kayak kemarin gitu tuh, kan pasti ada kesusahan gitu buat persiapin lombanya, buat latihannya. Pernah nggak ngerasa jenuh gitu loh, kayak aduh ini kok capek banget deh ngerasanya gitu? Kalau dari saya pribadi sih, ketika mengikuti lomba-lomba itu atau kegiatan-kegiatan itu kan rame-rame ya. Jadi rasa jenuhnya itu tertutupi sama rasa kebersamaannya. Senangnya untuk mengikuti lomba-lomba kayak gitu sih itu dapat kebersamaannya gitu. Jadi organisasi juga lebih solid, kami juga lebih solid. Itu sih untungnya untuk mengikuti lomba-lomba itu. Kalau jenuh sih, kalau saya pribadi untuk mengikuti lomba-lomba secara bersama atau kelompok itu tidak pernah ada rasa jenuh sih. Mungkin kalau misal gak jenuh kan, tapi kalau misal itu lomba-lombanya itu minat kalian sendiri, minatnya Kak Nabila sendiri, atau dipilih langsung dari pembina? Kalau itu biasanya kan lomba-lomba tadi itu memang rutin diikuti oleh organisasi PIKR sendiri. Jadi biasanya ada saran dari diri sendiri, maksudnya kemauan dari diri sendiri untuk mengikuti lomba-lomba itu. Jadi ajak teman-teman, beritahu ke pembina kalau nanti kami mengikuti lomba-lomba ini sebagainya, seperti itu. Berarti inisiatif sendiri ya? Iya, inisiatif Jadi sendiri. ada inisiatif sendiri, nggak terpaksa gitu loh buat ngikutin. Makanya kalau misal udah inisiatif sendiri, mau sesulit apapun rintangannya ya enjoy aja kayak Iya, yang tadi. seperti itu. Yang penting sama-sama ya kan, bareng-bareng gitu. Jadi capeknya juga bareng-bareng, senengnya juga bareng-bareng, susahnya bareng-bareng juga. Ya kan? Kalau buat lomba-lomba kayak gitu tuh kan kalau nggak capek deh, tapi kalau misal menang nih pasti adalah kayak misal berusahanya tuh kayak capek gitu kan, capek secara fisik gitu maksudnya. Dan kalau misal menang nih, bangga nggak sih? Jadi kan kayak ngerasa aduh, Bangga, ternyata pastinya bangga. usahanya itu nggak sia-sia Iya, gitu, terbayar. seperti Bangga itu. ya? Bangga. Dan kalau misal ada menang kayak gitu, pernah nggak dirayain dalam PIKR-nya gitu, kayak misal kalian doang gitu? Atau gimana? Kalau misalnya setiap kali PIKR itu sendiri memenangkan lomba, kami sendiri tuh selalu kayak lingkar dan apresiasi satu sama lain, sudah bekerja keras, sudah berjuang bersama-sama. Pokoknya apresiasi dalam itu sendiri.
Nah, kan udah menang lomba, udah banyak program, pasti kan kalian juga nggak mungkin sendiri gitu loh buat mencetuskan ide-idenya, kan nggak mungkin sendiri, pasti ada konsultasi sama pembinanya kan. Nah, peran pembina dalam organisasi kalian atau dalam misalnya ada lomba-lomba, ada kegiatan-kegiatan yang bukan lomba juga, peran pembina dalam organisasi itu apa sih selain buat konsultasi ya? Peran pembina selain konsultasi itu ya mendampingi kita, maksudnya sebagai orang tua di sekolah gitu. Jadi kan di organisasi juga kita butuh sosok orang tua gitu yang bisa mendampingi kita kalau misalnya waktu ada lomba gitu, terus kita mungkin ada yang capek fisik atau capek mental gitu, mungkin pembinanya yang mendampingi gitu. Berarti pembinanya kayak ngasih semangat gitu, kayak ngasih support, pokoknya apapun yang terjadi semangat gitu ya. Nah, iya. Selain buat jadi konsultan jadi bisa memberikan semangat gitu buat kakak-kakak PIKR ini kalau lagi ngejalanin lomba atau ada kegiatan-kegiatan yang lagi mereka jalanin gitu. Terus nih selama lomba-lomba gitu, kegiatan-kegiatan, ada nggak pelajaran yang diambil dari kegiatan satu sama satu? Pokoknya setiap kegiatan, beda kegiatan, beda pelajaran yang diambil gitu. Ada nggak? Karena bila dulu tuh saya dulu nih. Ya kamu dulu. Coba. Saya dulu. Setiap kegiatan itu tentu ada pelajarannya ya. Salah satunya waktu lomba Jambore itu, di situ memang dibutuhkan kerjasamanya. Jadi pas ikut Jambore kita memang belajar bagaimana caranya buat lebih kerjasama gitu, biar caranya menyampingkan ego masing-masing biar kita bisa dapat juara di Jambore. Kalau buat Kak Nabila sendiri sama atau ada versinya sendiri? Kalau dalam setiap mengikuti lomba pastinya kan ada menang dan kalah. Jadi mungkin setiap kami mungkin belum beruntung untuk mendapatkan juara, kami belajar dari situ kalau misalnya berarti di lomba selanjutnya atau di kegiatan selanjutnya kami bisa lebih berusaha lebih keras lagi, lebih giat lagi, sama seperti yang tadi Nifa bilang, lebih berusaha meningkatkan kerjasamanya lagi, lebih menyampingkan ego masing-masing untuk mendapatkan juara, seperti itu. Jadi ada sisi positif yang bisa diambil dan sisi negatif yang bisa diambil. Jadi kalau misal sahabat Ponsel di rumah, kalau misal lagi ngikutin lomba, kegiatan gitu, kalau gak menang ya jangan berkecil hati. Mungkin di kesempatan lain bisa menang lebih dari yang kalian bayangin kan. Jadi kayak gitu ya ternyata PIKR itu. Nah, kembali ke topik awal nih, saya masih penasaran ternyata. Kan katanya buat remaja kan. Kalian pernah ada nggak program yang di luar sekolah gitu, di luar madrasah? Jadi kayak sama sekolah lain atau sama guru-guru sekolah lain? Ada, waktu itu sempat dari Boalemo, dari sekolah MTSN 1 Boalemo itu berkunjung ke MTSN negeri, dan itu kami adakan kayak semacam sosialisasi juga buat MTSN 1 Boalemo. Jadi di situ kita istilahnya saling sharing, jadi pengalaman-pengalaman kira-kira di MTSN 1 Boalemo itu apa aja sih permasalahan-permasalahan remaja, dan itu kita sebagai di organisasi PIKR itu kita jelaskan kayak di PIKR itu ada permasalahan ini aja loh, maksudnya kayak kita di PIKR membahas permasalahan-permasalahan remaja, contohnya seperti yang tadi Halila bilang, narkoba, free sex, pernikahan dini, itu kita bahas atau saling sharing di kegiatan itu antara MTSN 1 Gorontalo dengan MTSN 1 Boalemo, seperti itu. Berarti kalau misal ada kayak gitu, misal ada sama sekolah lain juga ada sharing-sharingnya, pernah nggak PIKR ini ngikutin kayak studi tour gitu? Kalau pernah, kemana aja, dan selama studi tour itu pengalamannya gimana sih yang dirasainnya? Jadi ada dapat pelajaran apa aja, terus susah senengnya gimana? Atau ada cerita tersendiri buat ngikutin studi tour itu maybe? Kalau waktu studi tour itu kan PIKR sendiri itu pernah, waktu itu kita studi tour ke Jawa, salah satunya di sekolah MTSN 1 Kediri. Sama seperti di kegiatan MTSN 1 Boalemo dengan MTSN 1 Gorontalo, kita saling sharing.
di saling sharing nih. Soalnya kan kebetulan di MTSN 1 Kediri itu juga pengen adain organisasi PIKR nih. Seperti yang kita tahu kan PIKR itu paling suksesnya, istilahnya paling suksesnya itu di Jawa kan. Jadi MTSN 1 Kediri juga pengen untuk membuat wadah atau organisasi PIKR itu sendiri. Jadi kita yang sebagai bukan yang sudah berpengalaman ya, istilahnya yang sudah pernah terjun ke organisasi PIKR itu sendiri bisa memberikan saling sharing. Jadi di PIKR itu kita bahas ini aja loh, kita bahas permasalahan remaja, kita bisa tahu ini itu, seperti itu. Kalau misal sharing-sharing berarti juga adalah misal sharing-sharing kan, berarti cerita juga kan, misalnya program-program kalian, Iya, saling program-program gitu kan. Iya. Nah, ada nggak sih terinspirasi dari program mereka yang dikembangkan di madrasah kalian juga gitu. Jadi misal kalian dapat inspirasi dari program yang di Kediri, terus dikembangkan dan dijadikan program baru kalian di madrasah ini, ada nggak? Ada sih sebenarnya, ada karena di MTSN Kediri itu kan bisa dibilang juga salah satu sekolah yang aktif dan sukses dalam berorganisasi. Jadi kita bisa banyak belajar dari MTSN 1 Kediri itu, banyak dapat program-program kerjanya mereka yang misalnya di organisasi lain itu kita aplikasikan juga ke madrasah kita, seperti itu. Oh, jadi ada ya inspirasi. Jadi terinspirasi dari genre PIKR di Kediri yang diaplikasikan juga ke madrasah kalian ya, ke PIKR kalian. Berarti gak sia-sia ya studi tournya, Iya, dapat tidak pelajaran sia-sia juga gitu. Jadi gak sekedar jalan-jalan aja gitu. Terus kalau misal waktu studi tour itu ke Kediri doang ya, atau ada tempat lain? Bukan cuma di Kediri, kita ke Jakarta, ke Jogja, ke Malang, dan banyak daerah-daerah lainnya sih, seperti itu. Ada kesusahan gak sih buat, kan kalau tadi nih bilang ada inspirasi program dari mereka yang diaplikasikan juga, terus kan pasti ada perbedaan kultur gitu, perbedaan budaya. Ada nggak perbedaan budaya dalam program kalian sama program mereka gitu? Pastinya ada ya, cuman kita kan sebagai remaja-remaja nih, pastinya kebetulan kami itu gampang bersosialisasi. Jadi mereka yang dari MTSN Kediri itu dijadikan teman gitu, untuk bercerita, untuk berbagi kultur budaya mungkin, atau saling sharing seperti yang tadi itu. Berarti sharing is caring guys. Sharing is caring. Jadi kalau mereka tuh ikut studi tour juga pasti adalah cuci mata gitu jalan-jalannya. Tapi pulang-pulang ya bawa ilmu. Iya. Karena emang ada program baru mereka yang dapat inspirasi dari program kerjanya PIKR Kediri ya. Iya. Jadi ternyata PIKR itu banyak prestasinya ya sahabat ponsel. Jadi nggak melulu monoton tentang konseling remaja aja gitu, tapi mereka juga sharing-sharing sesama anggota PIKR, entah teman PIKR yang entah itu dari PIKR mereka sendiri di madrasah ini atau madrasah lain, atau dari PIKR luar gitu. Ternyata mereka juga sharing-sharing ya, karena emang sharing is caring, bisa dapat pengalaman baru gitu. Buat Niva nih, kan udah jadi ketua baru, gimana perasaannya kayak ngerasa susah nggak sih, kan kalau misal jadi ketua gitu kan dilatih jiwa kepemimpinannya, jadi harus lebih sabar, lebih bijak gitu. Jadi gimana sih rasanya jadi ketua gitu? Jadi ketua itu menurut saya di sini rada berat ya, karena saya waktu menjabat kan di masa pandemi, jadi kegiatannya itu terbatas. Dan waktu itu cerita dikit nih ya, waktu itu pas ditunjuk jadi ketua saya rada kaget, kayak wow aku jadi ketua nih gitu, Kayak gak percaya. iya kayak nggak percaya aja gitu. Terus susahnya jadi ketua di masa pandemi itu ya ngumpulin teman-teman buat ikut organisasinya itu, kayak misalnya ada juga yang masih males-malesan gitu, susah dihubungin gitu, jadi ya agak terbatas kegiatannya.
buat yang susah dihubungin jangan dibiasain ya. Ini ketua nanti kalian Dan buat Kak Nabila kan udah ini kan udah ngelepas jabatan kan. Pernah nggak sih kangen-kangen masa-masa sama Pick Air gitu? Kan juga tadi dibilang waktu pas lomba-lomba dan kegiatan lain kan Kak Nabila sering ikut kan dan menang-menang juga. Pasti adalah kayak rasa kangen momennya, suasananya atau sama orangnya gitu. Kangen sih, kangen kumpul bareng. Soalnya kan di masa pandemi lomba-lomba itu semuanya diadakan secara virtual. Jadi kebersamaannya itu jadi terkurang. Maksudnya kayak udah jarang kumpul-kumpul sama-sama lagi karena dibatasi kan. Jadi paling kangen sih sama ikut-ikut lomba, ikut-ikut jambore, ikut-ikut kegiatan di lomba genre ceria, ikut ketemu forum genre, duta-duta genre, itu kangen Sering banget. ya ketemu. Sering forum banget, genre. sering banget. Wih, mantep dong. Berarti mungkin udah kenal deket sama kakak-kakak forum genre. Ya bisa dibilang seperti itu. Berarti udah temenan gitu ya, maksudnya sekedar kenal gitu. Jadi ternyata ada rasa kangennya Kak Nabila itu juga ada ya gitu. Buat Nifa nih, buat ke Nifa lagi kan tadi dibilang udah ada Kak Nabila kan udah ada namanya menang lomba gitu, menang lomba sebelum pandemi. Nah buat Nifa pernah nggak juara saat pandemi ini? Jadi menang lomba saat pandemi sekarang kan tadi yang disebutkan Kak Nabila itu sebelum pandemi kan. Nah sekarang saya nanyanya yang masa pandemi gitu. Iya, yang masa pandemi. Yang masa pandemi kita juga pernah juara 2 podcast. Itu waktu genre ceria yang buat kita diadakan Pikir Asalam. Terus di situ juga kita memang kepepet banget gitu. Kayak di deadline-nya dikumpul besok, kita baru tahu pas kemarin lusanya gitu. Iya gitu. Buru-buru banget. Iya, buru-buru banget. Makanya di situ emang apalagi di itu lombanya pandemi kan. Jadi emang terpacu banget gitu. Tapi alhamdulillah menang sih. Juara 2 lagi. Alhamdulillah ya, bener-bener Juara 1 juara 1 ya. Iya. Wah bener-bener nih pikir nih udah padahal banyak tantangan ya, banyak rintangan, banyak kendala, tapi dengan cepet mereka bisa ngatasinnya dan akhirnya menang gitu. Ternyata pikir tuh banyak banyak prestasinya gitu. Jadi jadi buat kalian nih yang mau masuk Pick Air, buat sahabat ponsel yang mau masuk Pick Air gak usah ragu-ragu karena emang selain Pick Air itu ternyata bermanfaat gitu buat remaja yang sekarang remaja tuh banyak banget kenakalannya, banyak banget permasalahannya yang gak habis-habis gitu loh, sampai bingung mau gimana sih gitu. Sampai kadang tuh orang tuanya remaja tuh kayak ini anak mau diapain sih biar nurut gitu. Jadi mungkin kalian bisa masuk Pick Air gitu karena dari Pick Air selain kalian bisa bisa ngasih orang lain buat konsultasi ke kalian, tapi kalian bisa konsultasi diri kalian sendiri juga. Jadi kayak misal introspeksi diri gitu lah, kayak besar oh ternyata aku nih mungkin termasuk remaja yang kayak gini gitu. Jadi mengenal kalian jati diri ya. Iya, kalian bisa perlahan-lahan mengenal jati diri kalian, sebenarnya aku tuh gimana sih gitu. Dan buat kalian yang mikir Pick Air tuh ngebosenin atau annoying gitu, ternyata enggak sih, sama sekali enggak, karena tadi mereka tuh banyak kegiatan seru-seru juga dan bismillah solid ya organisasinya, jadi sering sharing juga dan mereka juga nambah temen gitu kan. Tadi dibilang sempat ada sama Pick Air Bualemo ya kalau nggak salah ya, iya sama Pick Air Bualemo, jadi nambah temen. Terus ada di Kediri, berarti temennya udah banyak gitu dari kota-kota yang beda-beda. Jadi gitu sih ya. Terus saya belajar nih dari Pick Air tuh kalau misal kita nih remaja, buat orang tua jangan terlalu ngejudge anaknya gitu. Maksudnya kayak nakal nih, nakal banget, tapi sebenarnya coba ngertiin dulu mereka tuh gimana sebenarnya. Soalnya kadang tuh mereka punya beban sendiri, masalah sendiri yang susah diceritain gitu. Mungkin kalian yang merasa remaja yang punya masalah sendiri tuh bisa konsultasi ke anak-anak Pick
kakak-kakak PIK karena mereka juga baik-baik banget dan bakal bisa ngasih kalian saran atau pendengar yang baik buat kalian gitu loh. Tepuk tangan dulu dong buat PIKR nih. Jadi ternyata PIKR tuh kayak gitu ya guys. Jadi bisa menjembatani siswa-siswa yang ingin berkonsultasi ke BK juga gitu. Dan banyak prestasi yang mereka dapetin. Selamat ya buat prestasi-prestasinya. Dan selamat buat ketua baru yang sedang menjabat. Oke, saya rasa cukup sampai di sini kesempatan kita kali ini. Stay tune terus buat video selanjutnya ya. Don't forget to like, subscribe, comment, nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan video-video kita. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, kerabat kalian, ke siapapun itu. Oke? Dan saya bersama rekan yang sedang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, jangan lupa buat follow Instagram officialnya PIKR, bisa dibilang? PIK Remaja MTSN 1. PIK Remaja MTSN 1. Itu ya. Jangan lupa buat follow ya, dan jangan lupa juga buat subscribe channel MTSN Go 1 Kota Gorontalo. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.